terkait proses di tim susnya. Ya, untuk prosesnya Pak. Ya. Ya, mohon penjelasan dari Pak Budi terkait masalah Parades Pak, sampai sejauh mana ininya Pak? Terima kasih ya rekan-rekan media terkait dengan perangkat desa. Oleh karena sudah berkali-kali kita mohonkan untuk dilantik, terkait dengan perangkat desa ini masuk pada pengisian barang dan jasa atau pengadaan barang dan jasa menggunakan keuangan negara. Ini sudah dilaporkan oleh adik-adik Parades di Polda dengan tembusan di Baris Krim Polri. Oleh Polda sudah menyerahkan perkara ini di Polres Kudus dan sudah berjalan. Sudah memanggil kepala desa dan juga sudah melakukan upaya-upaya terkait masalah ini adanya skala prioritas, masalahnya sudah suaranya di luar bahwa perkara ini tidak kunjung selesai. Secara hukum, Polres sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa. Itu yang sudah berjalan dan kami juga sebagai kuasa hukum terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah melakukan proses ini sampai hari ini sudah banyak yang sudah dipanggil. Semoga hukum ini bisa berjalan dan ada solusi terkait dengan proses bisa dilantik. Namun dalam hal ini kepolisian hanya masalah hukumnya saja. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi. Berarti memang sejauh ini sudah ada pemanggilan Pak? Sudah banyak sudah dipanggil. Untuk kepala desanya? Sudah puluhan. Udah kepulauan Ya. kepala desa dipanggil Ya. oleh Polres Kudus. Ada informasi mungkin kades mana nanti sudah bisa konfirmasi. Untuk sementara kemarin terakhir itu dari kasih pemerintahan di Gulang sama bendahara, kasih bendahara ya, itu sudah dipanggil. Tapi yang lain ini untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa ini yang lebih jelas kami sebagai pengadunya, Mbak Intan adalah koordinator seluruh Korwil di Kecamatan Kaliwungu, Bundaan, terus Jekulo, Mejobo, Jawi, Jati. Ini beliaunya sebagai pihak yang diberi kuasa. Oke, mungkin Mbak Intan bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi selaku kuasa hukum Mbak. Baik, terima kasih. Kami menindaklanjuti dari surat kuasa yang diberikan teman-teman kepada kami selaku koordinator. Jadi seluruh teman-teman perangkat desa terpilih itu ada contoh di Kecamatan Jati, Kaliwungu, terus bagian ada dari Bundaan, Mejobo, Dawe, itu mengkuasakan kepada koordinatornya masing-masing, di mana kami selaku koordinator di wilayah masing-masing tersebut melakukan kuasa kepada lawyer kami, Dr. Budi dan tim terkait dengan tindak lanjut Polres. Sebelumnya kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Kudus dan jajarannya karena proses hukum saat ini ditindaklanjuti dengan cepat dan proses penyidikan telah berjalan. Untuk kades mana saja memang pernah kami tanyakan kepada pihak kepolisian, itu masih menjadi rahasia dari pihak kepolisian. Tapi Seperti itu. memang selama ini dipanggil ya Mbak ya? Ya, untuk kades sudah ada beberapa pemanggilan, tetapi dari kepolisian menyampaikan bahwa semua kades yang belum dilantik akan akan melakukan proses pemanggilan. Kalau harapan dari kami terkait merupakan Parades terpilih, memang tuntutan kami satu adalah pelantikan secara pasti bahwa ini adalah sudah lewat tahun yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022-2023 kemarin sesuai dengan anggarannya. Jadi tuntutan kami adalah pelantikan. Terkait proses hukum yang berjalan, kita hormati. Laporan dilakukan kapan, Bu? Pelaporan dilakukan pada bulan November, 24 November di Polda, di mana Polda menindaklanjuti dan menginstruksikan Polres, tetapi dalam hal ini Polda tetap mengawal dari proses penyidikan. Tuntutannya apa? Sangkanya. Kalau terkait dengan tuntutan di kepolisian itu bahasa-bahasa hukum dari lawyer kami. Jadi begini, terkait dengan Parades yang tidak kunjung dilantik sudah habis tahun anggaran 2023.
sebetulnya kan tujuan kami di sini ini kan agar adik-adik dilantik. Tapi oleh karena permasalahan ini sudah bergulir karena ini Pemda tidak ada kepastian hukum, adik-adik menempuh proses hukum dan ternyata di kepolisian, di Polda menyampaikan kami hanya bisa menjangkau perkara hukumnya saja, untuk pelantikan kami tidak berwenang di situ. Nah, dari Polda sendiri akhirnya menerima permasalahan ini, akhirnya dilakukan proses hukumnya. Siapa yang nanti tidak melantik dan itu indikasinya nanti dugaan kerugian negara, ya maka nanti siapa yang akan ditetapkan tersangka yang menghalang-halangi pengadaan terkait pengisian perangkat desa yang menggunakan APBD tahun anggaran 2023, ini sudah 2024. Masalahnya kerugian negara berapa? Kerugian negara berapa ketika tidak dilantik? Ini belum disampaikan kepada kepolisian, ini nanti akan kerjasama dengan pihak yang terkait. Nah, untuk suratnya yang dari Polda ini yang diserahkan kepada kami di sini sudah ada ini. Bentar. Kalau nanti pengen tahu bahwa surat dari Polda diserahkan ke ini pasalnya belum ditentukan tapi sudah masuk di Krimsus. Kalau ini sifatnya masih pengaduan untuk prosesnya sudah sampai pada tahapan pemeriksaan pihak-pihak. Itu lebih kepada menghalang-halangi penyalahgunaan kekuasaan. Iya, penyalahgunaan kekuasaan karena tahun anggaran 2023 yang seharusnya sudah dilantik ternyata outputnya sampai 2024 itu ada yang tidak melantik. Ini yang dilaporkan bupati di dinas terkait. Nah, ini masih dalam pemeriksaan dari kepolisian. Siapa yang sebetulnya menghalang-halangi di sini? Ada yang pengen tahu suratnya dari Polda? Ini kan punya Mbak? Mbak dua. Jalan nomor WA-nya Mbak. Yang kiri ini nomornya. Nah ini, suratnya ini. Bisa disebutin, Pak? Bisa disebutin nomornya segala macam. Ya. Ini dari Polda tertanggal 28 Desember 2023 ditujukan kepada yang terhormat Kapolres Kudus di Kudus. Tembusannya di sini adalah Kapolda Jateng, dua adalah Irwasda Polda Jateng dan pengadu. Terus di sini perihalnya adalah pelimpahan surat aduan. Lalu dalam item 3 ini item 2 ya, sehubungan dengan rujukan di atas bersama ini disampaikan kepada K, maksudnya Kapolres, bahwa Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telah menerima surat aduan sebagaimana dimaksud rujukan angka 1 huruf D perihal dengan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023. Jadi di dalam surat itu menyampaikan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi tipikor yang masuk di unit tipikor. Berarti ini kan terkait dengan tipikor. Ya. Dan nanti kalau ternyata ada penetapan tersangka ini, ya bisa juga banyak nanti bersama-sama ini siapa yang menghentikan itu. Kalau kemarin ada kasus camat memerintahkan Satpol PP untuk mengambil paksa kades, itu sudah bisa itu menghalang-halangi seperti itu. Karena ini kan terkait gini ya, pengisian perangkat desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini kan terkait dengan menggunakan keuangan desa. Ini kan ada banyak ini, desa berapa itu. Kalau ada sekarang ini, kalau yang belum melantik 51 desa Mbak ya, itu kalau dihitung, kalau seandainya dianggap itu 70 juta lah per desa itu. Dari desa yang 50 berapa M itu sudah. Jadi ini sudah dalam penanganan dan saya juga di sini dan kami merasa adanya tanggapan atau
apresiasi daripada kepolisian ya kita mengucapkan terima kasih sudah dilakukan proses hukum sudah berjalan terus ini. Dan supaya untuk ke Polres ini Kudus Pak ya. Ya. Ya, makasih Pak Budi bersama timnya Pak. Selamat siang Pak. Ya.